karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu ujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman untuk kita pagi ini, hari Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025, diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-127, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nampaknya orang lebih condong terhadap pengejaran berkat. Mereka berpikir bahwa aku harus berkelimpahan, aku harus makmur, aku harus sejahtera, ini dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita dikoreksi supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana. Hanya Salomo lah yang mampu memahami itu dengan begitu detail. Dia mengatakan hal yang begitu indah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seluruh ini ingin dipusatkan pada Tuhan, bahwa inti dari kehidupan itu adalah Tuhan, bukan kita. Sehingga ketika kita mengejar berkat Tuhan, kita hanya memperalat Tuhan. Tuhan bisa memberikan apapun, karena Dia yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apa sulitnya bagi Tuhan? Tetapi Tuhan tidak mau dipermainkan. Tuhan itu bukan menjadi sosok yang harus memenuhi keinginan kita, meskipun Dia mampu melakukannya.
Dan yang menjadi indah adalah ketika dia berkata seperti ini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini menunjukkan tentang usaha yang luar biasa. Mulai dari pagi-pagi ia sudah bersegera, sampai malam ia terus mengupayakan dalam hidupnya supaya dia bisa makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tetapi dikatakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Kita harus mengatakan begini saudara, bahwa tidak ada berkat yang tertukar. Seperti yang pernah dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa berkat itu tidak memiliki bayaran. Ada lampu yang dipakai dalam ruang operasi yang tidak menimbulkan bayaran apapun. Sehingga ketika proses operasi terjadi, tidak ada kesalahan. Dan hal itu ingin menggambarkan juga terkait tentang berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Untuk apa? Kita melakukan, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu, padahal Tuhan tidak berkenan. Yang kita harus lakukan adalah, apakah yang kulakukan ini sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan perkenan Tuhan atau tidak? Jika itu bukan sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita sebenarnya hanya mengerjakan usaha yang sia-sia. Mari saudaraku mengerti apa maksud Tuhan, sehingga kita tidak sembarangan untuk berlari, tidak sembarangan untuk meminta, tidak sembarangan untuk berusaha, tetapi kita tahu apa yang kita upayakan, karena Tuhan berkata, lakukan dari gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pertolongan yang Tuhan beri kepada kami, supaya kami boleh memahami maksud-Mu. Berkat Engkau telah sediakan, tetapi yang terpenting adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hanya berpusat pada Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.